Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Fahmi Ramadan dengan NPM E1D018074 dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu yang berjudul tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi opak. Studi pada usaha keripik opak Buati. Nah, langsung saja. Pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Di sini adalah latar belakang di mana ubi kayu merupakan salah satu bahan pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan akan bahan pangan pengganti akan semakin meningkat. Nah, di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil bahan pangan pengganti, yaitu seperti ubi kayu. Selama periode 2013 sampai dengan 2017, usaha kecil beroperasi di Sumatera Utara. Salah satunya adalah usaha keripik opak. Nah, terdapat 4 usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat di Desa Sidodadi. Usaha keripik opak ini adalah salah satu bisnis yang telah cukup lama berdiri, yaitu dimulai pada tahun 1985 hingga sampai dengan sekarang. Nah, banyak masyarakat mengusahakan ubi kayu atau singkong sebagai suatu pencaharian dengan cara membuat beberapa produk. Salah satunya adalah keripik opak. Dalam melakukan proses produksi, perusahaan membutuhkan bahan baku. Salah satu bahan baku dalam keripik opak ini adalah ubi. Untuk menghasilkan keripik opak yang berkualitas, maka dibutuhkan ubi yang bagus juga. Nah, biasanya ubi yang dipanen adalah ubi yang telah tua. Jika digunakan ubi yang masih muda, opak yang dihasilkan akan berair dan tidak bagus untuk dijual selanjutnya ke konsumen. Nah, pemilik usaha mengatakan bahwa mencari bahan baku dalam membuat opak saat ini sangat sulit didapatkan, walaupun di desa tersebut banyak sekali terdapat lahan pertanian ubi, karena ubi yang digunakan adalah memang ubi yang sudah tua dan siap untuk dipanen dan telah terjaga mutu dan kualitasnya. Nah, selanjutnya pada pendahuluan ada rumusan masalah yang akan dianalisis, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha adalah modal, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin produksi. Dan tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha, yaitu tadi adalah modal, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin produksi. Nah, pada bagian yang selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sumber data dan spesifikasi dari model. Nah, jenis dan sumber data ini adalah jenis data yang digunakan adalah data time series yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sumber data ini diambil dari literatur data tesis analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi opak. Studi pada usaha keripik opak Buati yang telah diteliti oleh Umyati Ritonga. Nah, selanjutnya ada spesifikasi model yang secara matematis ditulis sebagai berikut ini. Ini merupakan variabel dari data analisis. AFT sama dengan AFT, AGT, AHT, AL, AFT-1 yang mana telah ditransformasikan ke dalam fungsi linier sebagai berikut ini. Len AB ditambah B0 ditambah B1 len ACT ditambah B2 len ADT ditambah B3 len AFT ditambah B4 len AFT-1 ET, di mana keterangannya adalah Y adalah faktor produksi dan X1 modal, X2 tenaga kerja, X3 bahan baku, dan X4 adalah mesin produksi. Dan di mana B0 adalah intercept, elastisitas produksi, faktor produksi dari X1 sampai dengan X4.
E adalah bilangan natural, dan U adalah tingkat kesalahan. Nah, selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan untuk uji asumsi klasik, uji heteroscedasticity didapati tabel sebagai berikut ini. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai p-value dan nilai alfa dengan hasil perbandingan kedua nilai tersebut cukup terlampau jauh, dan dapat dikatakan jika nilai alfa lebih kecil daripada nilai p-value. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada data ini telah didapat tidak mengalami heteroscedasticitas. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan ada juga uji autokorelasi. Pada percobaan pengujian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Shazam, maka mendapatkan hasil nilai dari Durin-Weston atau DW yakni sebesar 0,8145. Jika nilai DW di bawah 2, maka data tersebut dapat dikatakan tidak mengalami masalah pada uji autokorelasi ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan dan di bagian B ada pengujian hipotesis, dan didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nilai R² pada tabel di atas didapati sebesar 0,3146 atau jika dipersenkan adalah 31,46%, yang berarti di mana kemampuan model menjelaskan variabel dependen yaitu adalah sebesar 31,46%. Hipotesis pengujian data sebagai berikut, di mana jika p-value kurang dari alfa, maka berlaku tolak H0 dan terima H1, yang artinya secara bersama-samaan variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Nah, sebaliknya jika p-value lebih besar dari alfa, maka berlaku terima H0 tolak H1, yang mana artinya secara bersama-sama variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya pada hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa hasil dari nilai p-value adalah sebesar 0,042, sedangkan nilai alfa didapatkan sebesar 0,5, yang mana ini artinya p-value kurang dari nilai alfa, dan di mana berlaku tolak H0 dan terima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-samaan variabel independen yang terdiri dari modal, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin mempengaruhi variabel produksi atau variabel dependennya. Nah, selanjutnya pada variabel modal diketahui nilai p-value yaitu sebesar 0,022 dengan nilai alfa 0,05, yang berarti nilai p-value kurang dari nilai alfa, maka berlaku tolak H0 dan terima H1, di mana menunjukkan variabel permintaan berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Dan selanjutnya variabel tenaga kerja didapatkan nilai p-value sebesar 0,567 dengan nilai alfa 0,05, yang mana berarti nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa. Maka di sini berlaku terima H0 dan tolak H1, yang mana ini berarti variabel ini berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Nah, yang selanjutnya ada variabel bahan baku, didapatkan p-value-nya adalah sebesar 0,046 dengan nilai alfa yang masih sama yaitu 0,05, di mana menunjukkan bahwa berlakunya tolak H0 dan terima H1, di mana ini variabel ini berpengaruh terhadap jumlah produksi opak. Nah, selanjutnya variabel mesin dengan nilai p-value-nya 0,199 dengan alfanya 0,05 dan berlaku terima H0 dan tolak H1, yang berarti variabel ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi opak.
Dan yang terakhir, variabel biaya produksi pada mesin yang sebelumnya didapatkan nilai p-value 0,761 dengan nilai alfa 0,05, yang mana ini artinya p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, sehingga berlaku terima H0 dan tolak H1, yang mana berarti variabel ini tidak berpengaruh juga terhadap produksi opak. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada penutup. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu secara bersama-samaan variabel independen, yaitu yang terdiri dari modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan biaya mesin sebelumnya, berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu jumlah produksi opak. Dan kemudian yang kedua, jika dilakukan pengujian secara individu, maka didapatkan hasil bahwa dua variabel independen, yaitu yang terdiri dari modal dan bahan baku, berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu di sini jumlah produksi opak. Nah, sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ada variabel tenaga kerja, mesin, dan biaya sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya mengenai analisis penelitian yang telah dilakukan ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.